Kembali di program Bincang Politik Tribun Series Suara Rakyat Banjarmasin Pos. Yang kali ini kita mengangkat tema menakar arah Pilpres 2024 baik di tingkat nasional maupun di Kalimantan Selatan. Tadi dua narasumber kompak memprediksi Pilpres 2024 ini akan berlangsung 2 putaran. Cuman kita belum tahu siapa calon yang akan masuk ke putaran kedua. Prof, siapa Prof yang masuk ke putaran kedua, Prof? Jadi kalau kita lihat dari segi peta politik tadi, ya, kemudian permasalahan yang dihadapi, jadi dari ketiga pasangan calon ini kan yang paling besar mengalami masalah itu adalah calon 3. Kenapa? Karena tadi karena dukungan arah digembosi tadi itu ya. Ya, kemudian saya melihat pasangan calon 2 yang paling siap. 2 yang 1 masuk putaran kemudian kedua. 1. Jadi saya memperkirakan nanti yang masuk itu pasangan calon 2 dan 1. 2 dan 1, Pak Prabowo dan Pak Anies. Iya, betul. Kalau Bang Sidik sama atau beda? Saya mohon maaf Prof, mungkin saya agak berbeda. Saya justru melihat faktor pra sebelum penetapan pasangan calon itu juga ada dampak psikologi dan politis tentu saja pada pasangan Gibran dan Prabowo dan Gibran. Dan publik sekarang itu kan sudah cukup cerdas, banyak kanal, banyak platform media digital yang mereka bisa telisik, ikuti dan kemudian pahami bagaimana konstruksi ketika mereka menjadi pasangan calon. Itu juga faktor yang berpotensi menurunkan elektabilitas pasangan nomor 2. Jadi saya melihat justru yang akan diuntungkan bukan pasangan 02, justru pasangan 03. Faktor digembosi iya, itu pasti ada pengaruhnya. Ketika Jokowi meskipun secara verbal dia belum menyatakan mendukung yang mana, tapi sebenarnya dari perilakunya, waktu di Jogja dan Jawa Tengah, saya kebetulan mengikuti kedua pasangan ini dan di mana ada pasangan 03, di situ ada Jokowi. Jadi bisa jadi itu adalah tanda sebenarnya dia ingin menjejaki atau menghapus jejak pasangan 03. Untuk yang dalam bahasanya Profesor tadi adalah ingin menggembosi suara pemilih fanatik kan di Jawa Tengah dan kalau istilahnya itu kandang banteng ya. Betul, di kandang banteng gitu dan itu harus dipahami begitu. Tetapi di beberapa kantong-kantong penyumbang suara terbesar PD Perjuangan, betul saya sepakat tadi dengan Profesor bahwa PD Perjuangan dan Golkar itu punya pengalaman yang panjang kan sebagai partai politik, jadi mereka cukup berpengalaman bagaimana mengolah masing-masing calon, kemudian bagaimana kira-kira strategi memenangkan kontestasi ini. Bahwa nanti ada di beberapa wilayah di luar Pulau Jawa pasangan nomor 1, pasangan Amin punya elektabilitas yang tinggi, itu juga bisa difahami faktor kekecewaan pada pasangan pada nomor 2. Faktornya justru pengaruh dari jujuran politik Jokowi ketika di awal dia berusaha seolah-olah mencitrakan dirinya sebagai pejuang rakyat, berjuang pada rakyat. Justru di injury time, di akhir masa jabatannya, dia menunjukkan siapa sebenarnya dirinya di hadapan publik. Jadi yang masuk putaran kedua? Saya melihat justru pasangan 1 dan 3. 1 dan 3, menarik ini Bro. 1 dan 3 ini di luar prediksi berbagai banyak kalangan nih Prof. 1 dan 3. Kita kembali ke Prof dulu. Kalau Prof ini 2 dan 1. Iya. Berarti yang terhenti di putaran 1 itu pasangan Ganjar Mahfud MD. Iya. Nah, untuk putaran kedua mereka akan kemana ini? Suara Pak Ganjar sama Pak Mahfud ini akan dilarikan kemana? Ya, jadi koalisinya kemana, Bro? Arah koalisinya? Iya. Jadi kalau kita melihat sebetulnya kan ini bisa kita lihat dari history kan, dari history. Jadi kalau yang masuk nanti pasangan 1 dan 2, pertanyaannya seperti Pak Dewi tadi itu paslon 3 pendukungnya dikemanakan gitu kan. Dikemanakan gitu ya. Basis masanya kan besar itu. Iya.
Jadi kalau secara historis kan sebetulnya pendukung berat dari pasangan calon dua itu adalah Golkar kan. Iya. Golkar sebetulnya. Dan Golkar itu kan sebetulnya representasi dari Orde Baru sebetulnya kan. Representasi dari Orde Baru sebetulnya. Nah kemudian paslon 3 itu kan motornya adalah PDIP. Yang dulu PDIP itu adalah dizolimi di Orde Baru katanya gitu. Adalah itu representasi dari Orde Lama sebetulnya. Representasi dari Orde Lama. Dan kita tahu antara tokoh Orde Lama dengan Orde Baru itu kan kontradiksinya itu Friksinya bagai tajam dengan sekali. air dengan minyak. Nah, dan saya melihat itu gejala-gejala itu sudah terlihat itu. Jadi nanti suaranya tidak akan mungkin paslon 3 itu bergabung ke paslon 2 di putaran kedua. Pasti dia larinya ke paslon 1 nanti. Pertanyaannya lanjutan gini, Bro. Di paslon 1 ada PKS. Partai Keadilan Sejahtera. Iya. Secara ideologi sangat kontradiksi juga dengan PDIP. Ini gimana? Apalagi tambah lagi terakhir si Ahok yang mantan komisaris utama Pertamina ya menyatakan mendukung Ganjar secara terbuka. Dan itu hal itu jelas berseberangan dengan PKS. Ini mungkin terjadi nggak, Prof? Mereka bisa bersatu antara nomor 3 dan 1 kan? atau lebih spesifik sangat mungkin. Lebih spesifik PDIP dengan PKS. Ya, sangat mungkin. Apa yang menyatukan, Bro? Jadi kan sebetulnya kan ideologi partai itu kan Pancasila. Ya kan Pancasila. Sedangkan yang ideologi Islam, ideologi kapitalis, ideologi sosialis yang dianut partai Golkar, dianut partai PDIP itu kan bagian saja dari ideologi Pancasila. Artinya ideologi itu harus membuang sisi negatif dari ideologi tadi itu untuk menyatu kepada ideologi Pancasila. Jadi ideologi Pancasila itu menyatukan ya, Bro. Jadi meskipun PKS katakanlah dia pakai ideologi Islam, PDIP pakai ideologi sosialis, Golkar pakai kapitalis gitu ya. Tapi bukan kapitalis dalam artian yang dalam pemikiran Barat itu. Ada pemersatunya berarti. Itu yang membersihkan itu menjadi positif itu adalah ideologi Pancasila tadi itu. Sehingga antara ideologi PKS yang Islam, ideologi PDIP yang sosialis itu dekat sebetulnya. Sosialis itu dekat dengan Islam. Sosialis itu dekat dengan Jadi Islam. sangat mungkin PDIP sama PKS bergabung. Ya karena dia sudah di bawah payung Pancasila. Gitu ya. Lain kalau murni Islam, lalu Islam radikal nanti bisa. Tapi ini Islam yang sudah direkat oleh Pancasila. Apalagi dalam dunia politik tuh yang ada itu kepentingan ya, Prof. Nah, ada lawan sejati, nggak ada teman sejati ya, abadi ya. Dalam kedewasaan berpolitik kita saat ini memang kita masih mengutamakan kepentingan sebetulnya daripada ideologi. Makanya orang kalau memilih melihat ideologi? Tidak melihat program kerja, visi misi tidak. Bisa berubah saat-saat ya. Tapi kan coba signifikan kan siapa yang besar biaya politiknya dia yang menang di pemilu politik ini ya. Ya di legislatif atau pilkada begitu itu sepertinya signifikan gitu. Siapa biaya politiknya besar dia menang. Kita beralih ke Bang Siddiq ini. Ini yang menarik juga ini. Yang lolos ke putaran 2 justru menurut analisis Bang Siddiq itu 1 dan 3. Padahal banyak sekali. Saya katakan banyak sekali karena mayoritas mengatakan bahwa yang lolos itu 2. Pasti yang sudah lolos bukan 2, kalaupun 2 putaran. Karena kubu itu pun mengatakan cukup 1 putaran. Nah, kalau 1 dan 3, tanyaan yang sama.
suara pasangan nomor urut 2 lari kemana? Iya. Karena sama-sama di nomor 1 ada Nasdem, ada nasionalis juga kan? Iya. Di nomor 3 ada PDIP. Iya, pertama tadi saya katakan saya sepakat sih apa yang dikatakan Profesor. Tidak ada ideologi yang benar-benar idealis dianut oleh partai-partai politik di Indonesia. Berbeda dengan di Barat atau di Amerika misalnya yang jadi contoh atau kiblat politik kita. Di Indonesia rujukan dasarnya tetap kan secara normatif adalah Pancasila dan menjadi fatsun politik di Indonesia sekarang kepentingan menjadi nomor 1 di atas segala-galanya. Jadi kalau misalnya ditanyakan apakah ada kemungkinan misalnya PKS menjadi salah satu partai pengusung nomor urut 1, kemudian kalau sepakat dengan analisisnya Profesor tadi bahwa nanti yang akan lolos ada 1 dan 2, saya pikir kemungkinan itu sangat bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil kok. Karena mereka bukan melihat bagaimana ideologi yang kita akan perjuangkan, tetapi bagaimana kita dapat kue dalam politik yang ketika nanti berkoalisi dengan pemenang. Di nomor urut 2 itu partai pengusungnya banyak. Koalisi Indonesia Maju itu ada berapa? 7 atau 8? Iya. Nah, nanti kalau semisal nomor urut 2 ini tidak lolos ke putaran kedua, ada kemungkinan pecah kan? Ya. Cerai berai kemana-mana itu. Betul. Ya, jadi gini, kita harus paham betul ya. Koalisi yang dibangun ini kan koalisi Indonesia Maju, kecuali plus Demokrat yang sekarang yang waktu itu menyatakan oposisi meskipun tidak benar-benar oposisi gitu. Mereka kalau misalnya nanti yang 1 atau 2, 1 dengan 3 kemudian masuk, saya pikir mereka akan memilih ke pasangan 03. Kenapa secara kepentingan, kebersamaan dan lain-lain, apalagi motor koalisi ini kan di awal sudah dimotori oleh PD Perjuangan. Saya pikir mereka akan lebih mudah beradaptasi kemudian menghibahkan suaranya ke pasangan 03 ketimbang ke 01. Saya pikir itu irisan politik yang terjalin selama 2 periode kepemimpinan Jokowi, saya pikir lebih mudah dibangun dengan pasangan 03 ketimbang pasangan 01. Terang saya itu masih penasaran dengan analisis Bang Sidik ini yang lolos nomor 1 dan 3. Kenapa nomor 2 ini selain mesin politik parpolnya banyak, dengan juga diduga ada dukungan dari Presiden Jokowi karena faktor anaknya Gibran Raka Buming Raka. Nah, sebenarnya seberapa besar pengaruh dukungan penguasa terhadap calon dalam kontestasi Pilpres? Kalau pemahaman saya teori politik yang saya pelajari, tidak ada korelasi signifikan antara dukungan partai pengusung dengan siapa tokoh yang diusung. Di hampir semua peristiwa politik ya, pemilihan kepala daerah di hampir semua daerah, tidak ada relasi positif yang signifikan. Partai politik bergerak secara bersama-sama kemudian mendukung secara simultan tokoh yang diusungnya. Karena ketika mereka perahu sudah ditawarkan kepada tokoh tertentu, mereka lebih banyak relasinya justru publik yang memberikan dukungan. Sehingga saya pikir seberapapun banyaknya partai politik yang mengusung Prabowo dan Gibran itu tidak relate dengan partai politik yang juga akan bergerak sama. Bahkan kan ada beberapa pimpinan daerah di partai politik pengusung yang misalnya PAN misalnya, itu kan di Kalimantan Selatan di awal jauh sebelum proses kampanye menyatakan mendukung pasangan Ganjar. Walaupun kemudian ujung-ujungnya juga kembali ke nomor 2. Enggak, kalau di Kalsel tetap menyatakan sampai terakhir yang tetapi secara nasional partai politiknya menyatakan dukungan kepada pasangan 02. Tapi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pak Jokowi itu menyampai 80%. Betul. Nah, ini kan pasti ada efeknya. Pasti ini. Ada pengaruhnya. Sekarang begini, 2 periode anggaplah misalnya 9 tahun terakhir Jokowi memiliki prestasi yang luar biasa, tetapi 1,5 tahun terakhir dia memiliki prestasi yang dianggap buruk. Evaluasi dari beberapa perguruan tinggi bahkan kelompok mahasiswa yang kritis yang pro demokrasi, saya pikir itu menjadi catatan penting di publik, meskipun mungkin ya bahwa itu hanya jadi konsumsi di tingkat menengah ke atas kelompok intelektual, tetapi juga itu berpengaruh besar.
Itu kenapa kemudian saya bersama kawan-kawan di Pro Demokrasi itu punya asumsi, bahkan punya kesimpulan 1 dan 2 yang akan berhadapan head to head, bukan pasangan nomor 2. 1 dan 3, mohon maaf.